Shalom dan selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di Warakas dan juga yang ada di mana saja. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang Maha Kasih, Maha Baik, yang selalu menyertai dan melindungi kami di dalam segala aktivitas kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Kini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mempelajari sebagian daripada kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami semuanya, sehingga kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Pada hari ini pembacaan kita terambil dari Daniel 12 ayat 1-13. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, dan banyak di antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapati hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami keinahan dan kekeringan yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cakrawala, dan orang yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetapi untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepadanya, yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal ini yang ajaib akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup yang kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi
dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang yang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari yang ditegak dewa-dewa, kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan tercapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai pada akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapati bagimu pada sesudah zaman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mengikuti pembacaan kita pada saat ini dari kitab Daniel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13, ayat 1 sampai 13, saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu bercahaya seperti bintang. Bercahaya seperti bintang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup yang berat, seperti masa-masa pandemi saat ini, seringkali ada orang yang bertanya, apakah masa-masa sulit ini merupakan tanda-tanda bahwa akan datang akhir zaman? Ada yang berkata, mungkin Tuhan Yesus sudah mau datang ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan pergumulan, kadangkala kita sulit membedakan mana berita-berita yang bisa kita terima, mana berita-berita yang tidak punya dasar untuk bisa kita terima atau kita pikirkan. Penderitaan datang silih berganti, mulai dari berbagai gempa bumi yang dahsyat yang diikuti oleh tsunami yang terjadi di Aceh, yang terjadi di Palu, peristiwa likuifaksi. Kemudian beberapa daerah di Indonesia terjadi tanah longsor, banjir bandang, dan kini pandemi COVID-19. Ini baru yang terjadi di Indonesia. Belum lagi ketika kita menoleh ke belahan bumi yang lain. Keadaan yang penuh dengan pergumulan silih berganti datang. Membaca kitab Daniel pasalnya yang ke-12. Di situ dijelaskan dengan sangat baik melalui penglihatan Nabi Daniel bahwa pada masa itu, bahwa masa akhir zaman itu akan terjadi. Tetapi mengenai waktu tidak ada yang mengetahuinya. Pada saat itu Daniel pun merasa bingung dengan penglihatan yang dialaminya. Ia tidak menemukan kejelasan tentang waktu kapan akhir zaman itu akan tiba. Ia hanya mendengarkan percakapan bahwa akan datang suatu masa penghakiman, di mana akan dinyatakan bahwa orang yang setia di dalam imannya akan menuai apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dan yang terus hidup di dalam ketidakbenaran akan masuk di dalam kengerian yang kekal. Di dalam ayat 4 pembacaan kita dikatakan bahwa orang yang bijaksana akan bercahaya seperti bintang-bintang dan akan bertahan sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi pesan penting bagi kita, bahwa di masa seperti apapun juga keadaannya, kita harus selalu setia di dalam menunaikan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai orang yang percaya. Di dalam ayatnya yang keempat dikatakan, orang yang bijaksana bercahaya laksana bintang-bintang. Dalam perjanjian lama,
Orang yang bijaksana itu dihubungkan dengan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bergantung pada Tuhan dan menjadikan hidupnya sebagai kesaksian kebenaran firman Tuhan. Belajar dari Daniel, kita menemukan pribadi yang selalu bergantung pada Tuhan, punya komitmen iman yang tinggi, dan selalu menyaksikan imannya dalam situasi apapun juga. Padahal pada saat itu Daniel masih muda. Tidak heran Tuhan selalu menyertainya dan memberikan kemampuan yang luar biasa kepadanya. Bahkan penglihatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Melalui penglihatan di pasal 12 ini, Daniel pun sudah mendapatkan kepastian tentang bagaimana kehidupannya setelah di dunia ini. Di dalam ayatnya yang 13 dikatakan, kita bisa membaca, "Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman." Wow, luar biasa sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Melalui penglihatan ini, Daniel telah mendapatkan kepastian tentang kehidupan yang kekal pada kesudahan zaman. Akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Daniel setia dalam menjaga imannya, menunaikan tugasnya dengan baik. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang kadangkala begitu sulit untuk kita mengerti. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa sebagai orang percaya, selama Tuhan masih mengaruniakan hidup kepada kita di dalam dunia ini, kita diharapkan untuk senantiasa setia menunaikan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan, apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, yaitu iman. Kita harus menjaga, memaknai iman dengan hidup tekun di dalam firman Tuhan. Diharapkan melalui kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini, orang lain akan tertuntun pada kebenaran. Itulah yang dimaksud sebagai kehidupan yang bijaksana, bercahaya seperti bintang-bintang dalam ayat keempat pembacaan kita. Jangan sampai melihat cara hidup kita, sekeliling kita justru menjadi bingung dan tidak menemukan hal yang menarik yang patut dicontoh dan diteladani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman-Nya. Kita mengangkat pujian. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu, ya Bapa di sorga, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada saat ini.
Terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan juga mengalami tuntunan Tuhan yang sejati melalui kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa persoalan datangnya akhir zaman itu adalah ketentuan dari Tuhan. Baiklah, kami selalu percaya bahwa masa itu, waktu itu pasti akan datang. Karena itu, kami sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa memaknai kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, untuk senantiasa menghadirkan, menjadi teladan di dalam iman kami kepada saudara-saudara kami, bahkan kepada yang belum percaya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan pada saat ini. Kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah karuniakan, waktu dan kesempatan yang sungguh berharga ini. Tuhan akan menolong kami untuk selalu memaknai iman ini dengan benar ketika kami terus bergantung seperti Daniel dan percaya penuh akan kuasa dan juga penyertaan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami terus berdoa bersama dengan orang tua, saudara-saudara, bahkan anak-anak yang berada di dalam pergumulan sakit penyakit. Kami berdoa bersama dengan sesama kami yang terpapar di rumah sakit. Kami terus berdoa, kami terus berseru, Tuhan, hanya ini yang bisa kami lakukan, berdoa dan berdoa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memulihkan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan Engkau nyatakan Tuhan. Engkau menjamah para dokter, perawat, dan semua yang memberikan pendampingan dengan penuh kasih. Sehingga melalui semua itu, kuasa-Mu nyata. Kesembuhan terjadi ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, demikian juga dengan pergumulan-pergumulan yang lain. Kami bawa kepadamu, Tuhan, Engkau mengetahui apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan oleh setiap anak-anak-Mu. Bahkan juga bangsa kami, dunia ini. Kami bawa semua kepadamu Tuhan, karena Engkaulah pemilik daripada kehidupan ini. Tuhan yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan menyambut istirahat kami. Tuhan menolong dan menyertai kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dikuatkan untuk segala aktivitas kehidupan yang Tuhan masih percayakan, terlebih untuk menjadi berkat bagi kehidupan di mana kami berada. Terima kasih untuk semangat yang selalu Tuhan hadirkan bagi majelis gereja, bagi tim multimedia untuk bersama-sama bekerja sama dalam rangka tayangan live streaming maupun juga video sehati di dalam doa, video dan juga live streaming untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati pelayanan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karuniakan kesehatan, perlindungan dari segala mara bahaya, sakit penyakit buat anak-anak-Mu Tuhan di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang mulia ini. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami Tuhan. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Terima kasih kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati ibadah kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menjaga dan melindungi kita. Sampai berjumpa pada sehati di dalam doa esok hari. Tuhan memberkati semua. Shalom.